Semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Nikomang Septia Noriska. Di sini saya akan membawakan materi komunikasi bisnis. Materi yang akan saya bawakan dalam video podcast ini ada terdiri beberapa bab. Yuk, kita mulai bab pertama ya. Pendahuluan komunikasi bisnis. Nah, pendahuluan komunikasi bisnis sendiri itu ada terdiri 3 subbab. Yang pertama ruang lingkup dan definisi, yang kedua kemampuan berkomunikasi, dan yang ketiga etika komunikasi bisnis. Untuk slide berikutnya, ruang lingkup dan definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Mari kita simak. Komunikasi dari kata Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi memiliki akar kata bahasa Latin communico yang artinya membagi. Ini saya ambil dari kutipan Stuart dalam Cangara tahun 2004 halaman 18. Yang kedua, Everest M. Rogers, seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika, membuat definisi komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Ini saya ambil dari kutipan Roger N. Kincaid dalam Cangara tahun 2004 halaman 19. Dari dua definisi komunikasi tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa komunikasi bisnis itu adalah pertukaran ide atau gagasan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan untuk menghasilkan sebuah tujuan. Nah, tujuannya itu lebih ke arah tujuan komersil. Nah, slide berikutnya, ruang lingkup dan definisi komunikasi bisnis. Masih dari beberapa pengertian sebelumnya dapat diartikan bahwa komunikasi dapat diartikan dalam berbagai dimensi. Yang pertama, dimensi itu adalah sebagai proses. Komunikasi merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Yang poin kedua, jika dipandang sebagai simbolik, komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk nonverbal maupun verbal. Yang ketiga, jika dipandang sebagai sistem, komunikasi terdiri atas unsur-unsur yang saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Untuk slide berikutnya, kemampuan berkomunikasi menunjukkan keberhasilan seseorang dalam mengirim pesan-pesan secara jelas, manusiawi, dan efisien. Kemampuan tersebut dimanifestasikan melalui penerimaan pesan-pesan secara akurat. Fungsi komunikasi dalam organisasi di sini ada 4. Yang pertama adalah sebagai pengendalian, yang kedua persuasif, yang ketiga informatif, yang keempat integratif. Di sini ada beberapa 3 poin yang saya akan ringkas. Untuk lebih detailnya nanti bisa di perkuliahan. Yang pertama, perusahaan sebagai organisasi bisnis juga melakukan komunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam perusahaan disebut komunikasi bisnis. Yang poin kedua, dalam organisasi bisnis, komunikasi pada umumnya bersifat resmi. Oleh karena itu, komunikasi bisnis ditekankan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Yang poin ketiga, persen waktu yang dihabiskan oleh pelaku bisnis dalam berbagai bentuk komunikasi verbal bisa dilihat di gambar berikutnya. Seperti teman-teman sudah lihat, pada slide ini adalah persen waktu yang dihabiskan pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara verbal. Mengirim pesan itu menghabiskan waktu berbicara 30%, menulis 9%, mendengarkan 45%, membaca 16%. Lalu diterima oleh si penerima pesan. Untuk slide berikutnya, kemampuan berkomunikasi dalam bisnis. Pesan disusun untuk audiens yang membutuhkan informasi. Pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Walau terjadi hal-hal yang mengecewakan, pesan bisnis disusun dengan baik. Yang terakhir, pesan bisnis memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiens.
Lalu untuk subbab dalam bab 1 yang terakhir yaitu etika komunikasi bisnis. Jika ini diterapkan pada komunikasi dan bisnis, maka secara umum pengertian dari etika komunikasi bisnis adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Yang poin kedua, etika komunikasi bisnis secara umum menganut pada prinsip atau aturan perusahaan yang dianut mengenai komunikasi yang baik dan mana yang tidak baik. Yang terakhir, secara umum, etika komunikasi yang berlaku dalam perusahaan berhubungan dengan dapat dipercaya, fair, tidak merugikan pihak lain, dan menghargai hak lain. Untuk yang terakhir, saya ambil kutipan dari penulis Terelie yang mengartikan bahwa komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun, lantas kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet atau langgeng. Untuk tugas pertama, yaitu tugas individual ya teman-teman ya, yaitu mencari artikel atau berita berkaitan tema hambatan dalam komunikasi bisnis. Ini saya ambil pada pertemuan ketiga babnya, yaitu langkah-langkahnya, garis bawahi poin penting dan berikan analisa serta solusi pada artikel atau berita tersebut. Yang kedua, diketik dan dikumpulkan soft copy pada kuliah pertemuan ketiga. Yang ketiga, dikoordinir oleh ketua kelas dan dikirim email ke saya sesuai yang dilampirkan di slide. Yang keempat, tidak ada batasan minimal halaman analisa. Lanjut pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini adalah bab proses komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa subbab, diantaranya proses komunikasi, model komunikasi beberapa ahli. Yang kedua adalah tipe dan fungsi komunikasi. Yang ketiga, bentuk dasar komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Untuk subbab pertama, proses komunikasi. Model komunikasi oleh Aristoteles. Komunikasi menurut beliau terdiri dari 3 unsur penting, yakni pembicara, apa yang dibicarakan, dan penerima. Untuk model komunikasi David K. Berlo itu biasa disingkat SMCR, yaitu Source, Message, Channel, and Reservoir. Di samping itu terdapat 3 unsur, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya ada di slide, yaitu sumber mengirim sebuah pesan melalui media, lalu penerima, ada efeknya apa, lalu umpan balik. Yang slide berikutnya, model komunikasi Buff dan Till. Ini saya ambil dari sumber Haryani tahun 2001, Komunikasi Bisnis AMP KPN Yogyakarta halaman 8. Yang pertama adalah pengirim mempunyai ide atau gagasan, akan diteruskan ke ide berubah menjadi pesan, lalu pesan tersebut disampaikan dan penerima mendapat pesan, lalu penerima bereaksi dan mengirimkan umpan balik atau feedback. Untuk tipe komunikasi yang berdasarkan fungsinya terdapat 5 macam, yakni komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil, small group communication. Yang keempat, komunikasi massa, mass communication. Yang terakhir adalah komunikasi public communication. Untuk fungsi komunikasi sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah sebagai informasi, sebagai sosialisasi, sebagai motivasi, sebagai bahan diskusi, sebagai pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan, dan integrasi. Komunikasi yang efektif. Komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Yang kedua,
Kemampuan komunikasi yang efektif akan memengaruhi keberhasilan dalam sebuah organisasi ataupun individu. Yang ketiga, kemampuan efektif akan mengatasi masalah, membuat keputusan yang tepat, mengordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan hubungan. Yang terakhir adalah komunikasi individu. Komunikasi akan dikatakan efektif apabila penerima pesan paham atau mengerti pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif itu terdiri dari 3 unsur, yakni komunikator, pesan, dan komunikan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif adalah ada 3 macam. Yang pertama, kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Yang ketiga, kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan. Nah, ini ada kutipan dari Bill Gates. Saya sangat meyakini bahwa hal yang meningkatkan komunikasi memiliki efek yang amat besar dalam hal bagaimana orang dapat belajar satu sama lainnya dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka inginkan. Memasuki bab berikutnya, yakni adalah hambatan komunikasi. Di sini kita akan bahas tentang tugas yang teman-teman sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama yang berkaitan tentang analisa terhadap artikel ataupun berita tentang hambatan dalam komunikasi bisnis. Untuk berkomunikasi bisnis, tidaklah cukup hanya memahami faktor-faktor, namun disertai dengan pemahaman adanya hambatan dalam komunikasi bisnis. Setiap pebisnis atau pelaku bisnis tertentu itu sudah pasti menginginkan adanya komunikasi bisnis. Namun, terkadang hal tersebut harus berhadapan dengan berbagai hambatan yang memungkinkan terjadi dalam setiap komunikasi. Hambatan komunikasi bisnis di sini ada 4 macam. Yang pertama adalah hambatan teknis, yang kedua hambatan semantik, yang ketiga hambatan manusiawi, yang keempat adalah kultur perusahaan yang kurang baik. Untuk penjelasannya, hambatan teknis itu terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan, baik berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Semantik dapat diartikan sebagai studi atas pengertian yang menggunakan bahasa. Dalam hal ini menjadi sangat penting, mengingat jika pesan yang disampaikan tidak jelas, akan tetap menjadi tidak jelas, meskipun media yang digunakan sudah baik. Lalu yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Menurut Gruden dan Sherman, hambatan ini mencakup 2 hal, yakni yang pertama hambatan yang berasal dari perbedaan individu, seperti perbedaan persepsi, umur, emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, dan penyaringan informasi. Dalam hal ini, manusia memiliki perbedaan secara individu merupakan hal yang mutlak adanya, bahwa setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda, daya tangkap yang berbeda, persepsi yang juga berbeda. Yang terakhir adalah kultur perusahaan yang kurang baik. Nah, bagaimana kultur perusahaan yang tidak mendukung dan kurang efisien diterapkan? Contohnya adalah iklim komunikasi yang tertutup, struktur organisasi yang rumit, dan rivalitas antar karyawan. Nah, slide berikutnya adalah cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis. Itu ada 3 macam. Yang pertama, minimalkan gangguan pada proses komunikasi. Yang kedua, membuat satu pesan dengan hati-hati. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan si penerima pesan. Menurut Booth dan Thiel pada tahun 2003 halaman 22, cara mengatasi hambatan itu adalah memiliki iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang empat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang keempat, menggunakan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menciptakan
pesan secara efektif dan efisien. Berikut ada kutipan, a good relationship start with a good communication. Jadi hubungan yang baik itu bermula dari komunikasi yang baik. Begitu. Demikian podcast saya, komunikasi bisnis. Misalnya ada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Semoga untuk lengkapnya nanti kita akan bahas di perkuliahan offline ataupun online. Terima kasih.